Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Identitas 1 dari 4 mayat tanpa kepala di Lampung terungkap. Dua perampok mobil travel yang melukai korbannya dengan senjata tajam ditembak polisi Lampung Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah terjadi kebakaran di Desa Bumi Harap. Tempat limbah pabrik triplek di Mesuji kebakaran. Pemadaman berlangsung sejak malam hingga siang hari. Kebakaran ini terjadi di lingkungan pabrik triplek di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Wai Serdang, Mesuji, Minggu malam. Kebakaran hebat meludeskan tumpukan limbah triplek yang berada di samping pabrik. Kebakaran sulit dipadamkan dan hingga Senin siang api belum sepenuhnya padam. Selain petugas damkar, pemadaman juga mengerahkan mobil satuan Samapta Polres Mesuji dan mobil tangki milik perusahaan pengelola jalan tol. Pada pemadaman ini, petugas mencegah kebakaran menjalar ke pabrik. Menurut petugas, kebakaran penampungan limbah pabrik triplek ini dipicu dari pembakaran sampah. Api cepat meluas karena banyak bahan yang mudah terbakar seperti kayu dan limbah triplek. Satu unit mobil pemadam kita dibantu juga 1 unit water cannon dari Polres Mesuji, dibantu juga mobil TK air dari Tol HK. Kita lakukan pemadaman dari semalam sampai dengan hari ini, api masih menyala besar. Sekarang masih proses pemadaman sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah terjadi kebakaran di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Wai Serdang. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa. Petugas damkar mengimbau warga dan perusahaan tidak membakar sampah sembarangan karena api yang kecil itu berisiko bisa cepat membesar karena banyak barang-barang yang mengering dampak kemarau. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Iya, makanya pas batu. Kebakaran lahan kosong terjadi di 2 lokasi di Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung Minggu malam. Lahan yang kebakaran itu berada di lereng perbukitan dekat permukiman perumahan Kriya Abdi Negara dan Campang Raya. Kebakaran di belakang Palem Hijau. Kebakaran cepat meluas hingga naik ke perbukitan. Petugas damkar kesulitan memadamkan api karena titik api sulit dijangkau dengan selang untuk menyemprotkan air. Petugas mengerahkan 3 unit mobil damkar. Pada pemadaman tersebut, petugas melokalisir kebakaran supaya tidak menjalar ke permukiman. Menurut petugas, kebakaran itu diduga ada warga yang membakar sampah sembarangan. Satu di Kelurahan Sukabumi, di perumahan Kriya Abdi Negara. Nah, saat ini api masih di atas gunung, jadi kita melokalisir supaya tidak merambat ke pemukiman warga. Kebakaran bisa padam setelah sekitar 3 jam kemudian. Petugas damkar mengimbau warga tidak membakar sampah sembarangan di lahan kosong dan sengaja membakar semak belukar untuk membuka lahan baru sebab berisiko kebakaran yang lebih besar. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Untuk 14-13-nya Lagi nyambung selang. Jumlah kasus kebakaran rumah di musim kemarau tinggi. Data Pemkot Bandar Lampung selama Agustus lalu terdapat 5 rumah di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Kedamaian, Sukabumi, dan Kemiling ludes terbakar. 2 rumah diantaranya rata dengan tanah karena bangunannya terbuat dari papan. Penyebab kebakaran korsleting listrik. Korbannya ada 2.
Pada Senin siang, kelima pemilik rumah yang terbakar mendapat bantuan uang sebesar 10 juta rupiah dari Pemkot Bandar Lampung. Sedangkan salah satu korban mendapatkan uang 20 juta rupiah karena salah satu putranya mengidap penyakit liver. Ibu penyakit langka. Sudah lama Bu sakitnya Bu? Belum, baru 7 tahun 4 bulan kemarin. Dapat berapa Bu bantuan Bu? 20 juta. 20 juta. Gimana Bu harapannya ke depan Bu? Ya, mudah-mudahan sehat. Sehat terus. Iya, makasih banyak buat Bunda Epa. Mohon kiranya berhati-hati, terutama listrik dan juga api. Kalau anak-anak kita atau bapak-bapak yang merokok, tolong puntungnya jangan dibuang ke sembarangan, karena ini juga bahaya. Karena beberapa kali kita pantau bahwa di lapangan bahwa terjadinya bakaran tanah lahan kosong ini, terutama rokok. Berdasarkan data BPBD Bandar Lampung, selama kemarau sejak Juli hingga pertengahan September ini terdapat 82 kasus kebakaran. Kasus tertinggi adalah kebakaran lahan kosong yang dipicu api puntung rokok yang dibuang sembarangan dan pembakaran sampah. Petugas damkar mengimbau warga mewaspadai kebakaran selama musim kemarau. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Para pedagang pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung Senin pagi mengeluhkan sepi pembeli ketika berjualan di Pasar Semep yang jadi tempat penampungan sementara mereka. Hampir sepekan berjualan di tempat baru ini, omset pedagang rata-rata turun lebih dari 50% per hari. Di antaranya adalah Hartini dan Ninu Wardani. Menurut mereka, pembeli sepi karena lokasi lapak di lantai 2 sehingga banyak pelanggan yang tidak tahu. Jualnya menurun, taruhlah 50% lah. Kalau untuk pelanggan kita sendiri Bu, banyak nggak yang udah tahu? Udah tahu, tapi ada yang nggak mau ke sini. Kenapa Bu alasannya? Alasannya jauh, nanjang nggak kuat gitu bilang apa. Dibilang sepi ya sepi, dibilang itu tadi karena sebagian langganan banyak yang belum tahu. Kalau yang kita ada komunikasi lewat handphone, ya mereka ke sini. Kalau yang nggak tahu kan, mungkin mereka cari cepatnya aja beli di bawah atau di luar atau bisa ketemunya mereka. Pemindahan ratusan pedagang pasar Pasir Gintung ke Pasar Semep itu karena pasar Pasir Gintung akan diratakan dengan tanah dan kembali dibangun sebuah kawasan pasar modern. Pembangunan dimulai awal Oktober mendatang dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023. Pembangunan pasar Pasir Gintung itu bantuan dari pemerintah pusat yang menelan anggaran 35 miliar rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.